Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar CSS dasar ya. Sebelumnya karena kita sudah belajar yang namanya HTML dasar yang hanya untuk menampilkan struktur-strukturnya saja. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara merapikannya. Nah, di sesi yang kali ini kita akan bahas tuh yang namanya CSS. Apa sih itu CSS? CSS adalah cascading style sheet. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan apa itu CSS adalah cascading style sheet ya. Nah, kemudian aturan penulisannya. Nah, di sini sudah dijelaskan. Aturan penulisannya adalah yang pertama selector, kemudian property titik 2 value-nya itu, jangan lupa titik koma. Nah, untuk lebih jelasnya kita buat saja struktur HTML-nya. Kita buat dulu HTML. Ini untuk yang belum terbiasa dengan idoc type ini bisa dihapus saja. Kemudian kita buat judulnya, namanya itu belajar CSS dasar. Lalu kemudian misalnya kita kasih tag heading ya, itu kasih H2 misalnya CSS pertamaku gitu. Kasih enter biar jelas. Nah, di sini ada 3 cara penulisannya. Yang pertama adalah inline. Yang kedua embed. Yang ketiganya itu adalah external. Kita contohin yang pertama dulu menggunakan inline. Kalau inline itu kalau kita lihat dokumentasinya tadi, selektor ya, selektor kurung kurawal property titik 2 value. Nah, selektor ini adalah tag yang mau kita edit gitu. Selektornya ini. Nah, kalau inline itu kita bikin CSS-nya di selektornya gitu. Jadi gini, di tag H2 selektornya kita kasih style gitu. Sama dengan tanda kutip 2, kemudian masukkan propertinya. Propertinya apa? Misalkan propertinya color gitu. Titik 2, kemudian nama value-nya yang ini. Value-nya apa nih? Misalkan blue. Titik koma. Ini hapus aja dulu biar nggak ganggu. Ini juga hapus. Kita save. Kemudian kita jalankan file ini. Tuh. Ini untuk penulisan inline. Kalau misalkan properti nilainya itu pengen banyak pak, nggak mau tulisannya ini doang warna biru, pengennya ini tuh ke tengah gitu, bisa ya. Setelah titik koma kita kasih lagi nama propertinya. Misalnya nama propertinya apa nih,
teks allegiance gitu, titik 2, kemudian value-nya apa, center, save. Kita jalanin lagi tuh, dan seterusnya. Kalau misalkan kalian mau pakai font family, misalkan mau pakai Cambria gitu, atau mau pakai komik, jangan Arial ya, Arial gitu, save, reload tuh, dan seterusnya. Nah ini untuk contoh inline. Nah gimana kalau yang kedua, namanya embed gitu. Kita harus lagi yang ini. Kalau embed itu stylenya kita taruh di tengah head, di bawah titel. Tuh, di sini kita bikin style. Kemudian di tengah-tengah style itu kita panggil dulu selektornya yang ini H2, kemudian kurung kurawal buka, kemudian masukkan propertinya yang kayak tadi. Coba sekarang kita ganti propertinya sama nilainya merah gitu, bukan biru. Kita save tuh, sama aja ya, bisa. Kemudian biar ke tengah, text allegiance-nya kita bikin center, kita save, reload tuh ya, sama saja. Kemudian yang ketiga, nah untuk yang ketiga itu kita bikin 2 file ini ya. Coba kita minimize dulu. Nah saya bikinnya di sini ya, kita bikin lagi. Kalau mau enak itu kita dalam folder aja deh. Kita bikin dulu folder namanya belajar CSS. Ini kita masukin tadi file tadi, kita buka, udah dari dalam, kita bikin style aja deh, style.css, teksnya kita hapus. Oke, kemudian ini kita hapus dulu foldernya, kita masukin ke sini tuh, udah ada ya index sama style yang kita buat tadi. Nah kalau di Sublime itu kalian enak ya, ada yang namanya view, kemudian layout, kolomnya jadi 2. Nah berarti yang di sini adalah tampilan index gitu, kemudian yang di sini tampilan stylenya atau CSS eksternalnya gitu. Jadi kita dalam satu halaman kita bisa membuat HTML dan CSS-nya tuh. Kembali lagi. Nah kalau misalkan untuk eksternal itu yang si style ini kita taruhnya di sini, cuma stylenya kita enggak. Nah ini hapus saja, ini kan untuk embed ya, kita perkecil. Nah di sini kita kasih, sini aja deh, kita panggil selektornya H2, kemudian kita kasih propertinya color. Kalau tadi biru, merah, sekarang kuning, coba yellow tuh. Kemudian saya maunya text allegiance-nya itu ke kanan gitu ya, right. Kita save, kita jalankan. Bukan yang ini tadi nih, belajar CSS, ini HTML. Nah yang ini loh, kenapa
save. Tuh, kok nggak kepanggil? Kenapa coba? Karena si indeks ini, si HTML ini tidak mengenalkan bahwa ada yang namanya style CSS-nya itu. CSS-nya ada di style CSS gitu. Caranya gimana? Kita panggil linknya. Kita kasih link, kemudian rel, style sheet, kemudian tipenya itu text atau CSS. Nah, href ini baru nama filenya atau linknya taruh di mana gitu. Kita panggil aja nih style. Kalau dalam satu folder kita panggil nama foldernya aja, nama ininya aja nih, style.css gitu. Save, kita jalanin. Tuh, sudah nampil ya teman-teman. Nah, sekian dulu untuk pertemuan inline cara penulisan CSS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.